Baik rekan-rekan, sekarang kita akan membahas mengenai proyek kita ya, kelompok 1, di mana proyek kita ini akan membuat salah satu program training HB ya. HB itu yang akan rencana kita laksanakan itu pada saat tanggal 13 Desember. Nah, beberapa kali sebelum nanti akan kita bahas proyek pelatihan dan training ini seperti apa. Kita sudah melaksanakan beberapa kali meeting ya, mulai dari membahas terkait ide trainingnya seperti apa, kemudian tujuan trainingnya untuk apa, segmentasinya seperti apa, dan kemudian berapa kalkulasi budget yang untuk kita laksanakan training ini, serta bagaimana promosinya, kemudian pencarian tempat dan waktu, kemudian juga persiapan narasumber dan lain-lainnya. Ini sudah kita sepakati. Saat ini kita akan membahas bagaimana secara utuh konsep pelaksanaan training ini. Nah, yang pertama mungkin nanti yang saya sampaikan dulu, kemudian kita akan secara bergantian ya, dari beberapa diskusi yang sudah kita putuskan, bahwasanya kita dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya, ada Dina, Herni, dan Isma ya. Kita sudah memutuskan sepakat untuk membuat project training ini dengan judul pelatihan AI for social media. Nah, ini memang kalau kita lihat ini sangat relevan sekali ya dengan kebutuhan saat ini. Nah, di mana kalau kita lihat ya, kenapa kita memilih judul project training yang akan kita laksanakan ini AI for social media, karena kita melihat di dalam era digital saat ini, media sosial menjadi pilar utama bagi komunikasi, pemasaran, dan pengembangan brand. Nah, namun penggunaan artificial intelligence dalam pengelolaan konten serta analisa media sosial masih relatif baru di Indonesia, dan sangat dibutuhkan oleh individu maupun organisasi yang ingin meningkatkan efektivitas, kemudian efisiensi aktivitas digital mereka. Nah, training AI for social media ini diadakan untuk memberikan pengetahuan dan peluang praktis tentang pemanfaatan AI seperti misalnya ChatGPT, Canva AI, dan lain-lain ya, yang sejenis dalam strategi pemasaran dan branding di media sosial. Nah, kemudian konsep training kita ini memang kita akan, yang pertama di dalam presentasi yang akan kita bahas ini, kita membuat suatu yang namanya proposal ya, proposal pengajuan training dengan durasi half day ya, dengan judul AI for social media. Nah, di mana proposal ini mencakup konten-konten ataupun isi-isi, mulai dari pendahuluannya, latar belakang kita mengambil project training dengan judul AI for social media ini seperti apa, kemudian karakteristik training ini dan identifikasi program pelatihan untuk publik ini juga seperti apa, kemudian kita sudah sepakat menentukan segmen targetnya seperti apa, serta kita sudah bersepakat juga, sudah menghitung berapa budget atau biaya kebutuhan untuk pelaksanaan training ini. Nah, budgetnya ada 2 angle yang kita ambil. Yang pertama, budget analisis berbasis biaya, kemudian analisis berbasis nilai. Nah, sehingga kita harapkan training yang akan kita lakukan ini bukan cuma berimpact terhadap kebutuhan bagi para peserta training nanti, tetapi yang kita harapkan juga bisa memberikan suatu nilai tambah atau value. Kemudian juga ini kita hitung budgetnya secara lengkap sesuai dengan kebutuhan kita, sampai mendapatkan berapa harga jual per pack untuk peserta yang akan mengikuti training tersebut. Nah, untuk materi slide kedua mungkin bisa dibantu disampaikan oleh Bima kali ya secara berurutan. Silakan. Oke, untuk di slide kedua ada latar belakang, identifikasi, karakteristik, dan program pelatihan. Yang pertama, latar belakang. Pemanfaatan AI di bidang media sosial telah membawa perubahan mendasar, mulai dari produksi konten otomatis, analisis tren, sampai peningkatan engagement audience. Nah, pelatihan ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat profesional dan UMKM agar mampu bersaing di dunia digital, sekaligus
memberdayakan kreativitas serta meminimalkan kerja manual dalam penyusunan konten digital. Nah, terus identifikasi karakteristiknya dapat diikuti oleh berbagai kalangan, Pak, baik individu maupun peserta kelompok. Materi relevan dan praktis terkait media sosial dan aplikasi AI yang mudah diimplementasikan. Kompetitif secara biaya, peserta membayar fee per orang. Pelatihan berlangsung selama setengah hari, kurang lebih 4-6 jam. Fasilitas lengkap, trainer profesional, modul digital, sertifikat, dan ruang yang nyaman. Program dapat diadakan di hotel Corwin Space atau virtual. Untuk segmentasi target pasarnya silakan kayaknya. Untuk segmentasi target pasar ini kita dibagi menjadi beberapa ya, tapi yang khususnya mahasiswa dan dosen jurusan komunikasi atau manajemen. Terus kita juga untuk segmen pasarnya bisa tim pemasaran perusahaan kecil atau menengah, terus pelaku UMKM yang aktif di media sosial juga bisa, terus freelancer, content creator, public relation officer bisa juga, terus pemula yang mungkin menguasai strategi media sosial berbasis AI. Oke. Selanjutnya mungkin sampaikan Gina. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai budget dan analisis. Di sini ada pendekatan berbasis biaya seperti yang tadi Pak Darpan sudah jelaskan. Ada dua perhitungan biayanya. Untuk perhitungan biaya pertama itu ada feed cost, yaitu ada tentang itemnya sewa ruangan, honor trainer, materi digital dan modul, sertifikat, konsumsi trainer dan panitia. Juga ada total keseluruhannya yaitu di 5.250.000. Dan juga ada variable cost. Di sini terdiri dari snack peserta, ATK, alat minum, air mineral peserta, dan untuk total costnya di Rp1.590.000, Pak. Ya. Di sini juga kita ada optional cost, Pak, yaitu ada dokumentasi, foto dan video. Juga kita masih door price ke pesertanya. Untuk total costnya di Rp800.000. Jadi di sini ada perhitungan harga jual per pax-nya, Pak. Untuk perhitungannya kita hitung harga jualnya dengan profit di 20%. Nah, untuk biayanya total biaya kotornya yaitu fix sama variabelnya di 5 juta dan 5 juta sekian dan 1.590.000, totalnya di 6.840.000. Dan untuk biaya peserta tanpa profitnya kita hitung di 30 orang yaitu di 6.840.000 dibagi untuk 30 orang. Jadi totalnya di 228 per orang. Nah, untuk profit kita di 20%, kita akan menjual di 285.000, Bapak, buat orangnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya analisis berbasis nilai bisa dijelaskan kembali oleh Bapak, Pak. Oke, yang tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan perhitungan break-even point-nya ya. Break-even point belum? Nah, coba itu dijelaskan aja sampai selesai nanti. Oh iya, untuk di break-even point di sini ada variable cost-nya per pax, yaitu di 1.590.000 dibagi 30 orang. Jadi total per pax-nya di 50.000, Bapak, di 53.000, Pak. Terus harga jualnya per pax kita di 285.000. Jadi BEV-nya, fixed cost-nya harga jual per pax dikurangi variable cost per pax, yaitu di 5.250.000, yaitu di 285 dikurang 53.000, Pak. Jadi BEP-nya total 22,6 orang dibulatkan jadi 23 peserta, Pak, untuk mendapatkan hasil yang segitu. Oke, terima kasih Teh Gina ya. Jadi artinya dari proyek rencana program pelatihan yang akan kita lakukan ini ya, akan kita selenggarakan ini dengan hitung-hitungan budget yang sudah disampaikan ini, bisa kita ambil kesimpulan ya, harga jual kita per pax itu sebesar 285 dengan target peserta sebanyak 30. Nah, untuk perhitungan BIP-nya, kalau kita mendapatkan peserta sebanyak 23, itu baru kita BIP. Nah, untuk profitnya kita, kalau kita sudah mencapai misal mencapai minimal target 30 ya, di 100% artinya. Nah, ini juga nanti akan kita jelaskan dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita lakukan diskusi ya. Tentunya
kita tidak juga mengandalkan dari jumlah kehadiran peserta dengan target 30. Nanti juga akan kita pikirkan juga bagaimana untuk mendapatkan pendanaan yang lain melalui sponsorship ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya tambahin ya, dari analisa tadi kan disampaikan budgeting berbasis biaya. Nah, sekarang analisa berbasis nilai. Apa sih yang kita harapkan dari perhitungan pelaksanaan program project training ini? Mungkin kita bisa mengharapkan mungkin ya, secara value-nya adalah materi praktik mungkin dengan seharga 350.000 hingga 400 per pack untuk, jadi kita bagi nanti ada kelas yang eksklusif misalnya untuk younger profesional ya, profesional misalnya untuk pelaku-pelaku UMKM, tapi ada juga segmen yang dimana mereka pemula untuk memulai usaha ini, atau bisa mahasiswa ya, atau mungkin bisa target dengan segmen market kita tadi profesional muda di usia 18 sampai 25 ya. Kemudian kalau yang harga per pack 300 sampai 400 ini kita tujukan untuk eksklusif yang lebih banyak praktik dan konsultasi. Nah, kemudian nilai yang kedua yang dapat kita ambil dari program ini adalah kita membuat ada yang namanya fasilitas networking, kemudian ada tools digital juga. Kita kasih bonus materi, voucher konsultasi, lanjut kepada tawaran agar harga jual ini bisa naik sesuai dengan value jumlah peserta. Nah, secara manfaat bagi peserta mungkin bisa dilanjutkan oleh ini ya, Bima kali. Untuk manfaat praktisnya bagi peserta, mungkin yang pertama mampu menghasilkan ide konten dan caption yang menarik secara otomatis menggunakan AI, Pak. Terus yang kedua, mendapatkan akses dan kemampuan menggunakan tools AI untuk editing foto, video, dan copywriting yang meningkatkan kualitas daya tarik atau postingan media sosial peserta. Memahami strategi penargetan audiens dan mengoptimalisasikan iklan media sosial berbasis AI, meningkatkan produktivitas dengan fitur-fitur AI seperti penjadwalan otomatis, social listening, dan analisis sentimen yang mengoptimalkan interaksi peserta dan komunikasinya. Juga di sini mereka bisa mendapatkan insight dari AI untuk tren sosial dan perilaku konsumen yang relevan. Terus mendapatkan learning experience yang interaktif, personal, dan adiktif berkat asesmen instant feedback real time dan kurasi materi otomatis dari AI. Meningkatkan kecerdasan digital dan kesadaran teknologi peserta dalam penggunaan media sosial dan algoritma AI sehingga lebih bijak dan aman dalam eksplorasi teknologi. Hemat waktu, lebih produktif, dan minim kesalahan dengan otomatisasi konten dan analisis. Untuk selanjutnya kesimpulannya kan? Dari pembicaraan tadi kita dapat simpulkan yang pertama itu ada training yang berjudul AI for Social Media ini dirancang mengikuti kebutuhan segmen digital untuk meningkatkan keterampilan analisis dan produksi konten dengan AI. Terus yang kedua, kita dapat simpulkan harga jual ideal secara biayanya itu adalah 273.000 per pack ya. Dengan kuota 30 orang, profitnya dapat di 20% dan bisa lebih tinggi dengan pendekatan value add. Terus yang ketiga, ada minimal peserta agar tidak rugi, kita mendukung udah ada di 23 orang. Untuk minimalnya. Yang keempat, dengan fasilitas pelatihan profesional, materi handal, bonus sertifikat juga, dan bukan trainer AI, program siap dipasarkan secara publik dan memberikan nilai lebih pada peserta serta penyelenggara. Oke, mungkin selanjutnya bisa dibantu sama Gina kali. Kita juga sudah buatkan ya terkait dengan rundown-nya, sampaikan saja sehingga semua para panitia juga mengetahui. Nanti silakan. Di sini ada contoh, mungkin di sini masih gambaran kasar ya Kang untuk rundown trainingnya. Kita akan mengambil training di half day setengah hari, yaitu kita akan mulai dari jam 8 pagi Kang untuk mulai registrasi dan pembukaan. Di sini registrasi peserta, sambutan, juga pengenalan trainernya Kang nanti. Sampai di jam 8.30 kita akan ada ice breaking dulu sama free test. Juga lanjut nanti di jam 9 di sesi pertama yaitu AI dan tren sosmed Kang.
Terus pemaparan tren AI ini dalam media sosial juga studi kasus UMKM. Habis itu lanjut di jam 9.30 ada sesi 2 yaitu tools dan praktis AI. Di sini kita akan demo penggunaan ChatGPT, Canva, AI, Sumo, Viki dan sebagainya. Dan lanjut di jam 10.15 sampai di jam 10.30 selama 15 menit kita akan ada coffee break atau snack dan networking. Juga akan lanjut di jam 10.30 sampai di jam 11.15 yaitu workshop konten. Di sini kita akan praktik membuat konten digital AI seperti foto, musik sama caption. Dan di jam 11 sampai di jam 12 kita akan mulai ke sesi 4 yaitu challenge dan evaluasi. Di sini peserta juga nanti akan berkompetensi membuat paket konten yang dipresentasikan. Nah, dari jam 12 sampai di jam 12.30 kita akan mencari solusi bisnis dan tanya jawab juga sebagai pemanfaatan AI dan Q&A pertanyaan. Nah, di sini ada metode trainingnya, Kak. Di sini untuk metode trainingnya kita di proporsi 50% praktik, 30% challenge dan 20% teori juga feedback. Nah, untuk outputnya kita akan di prototype konten digital dan template prompts yang bisa langsung dipakai peserta untuk promosi di media sosial. Oke, terima kasih. Mungkin saya lanjut ya. Nah, ini yang tidak kalah penting nih dari beberapa diskusi kita, terutama kenapa kita mengambil judul training kita kali ini itu adalah AI for social media. Nah, kebetulan saya kenal nih dengan si pematerinya, kemudian saya teman juga lama ya. Rencana kita pemateri ini namanya adalah Ades Aulia ya. Ini Ades Aulia ini sebenarnya ini seorang praktisi AI ya. Jadi sebelum ada AI dia adalah praktisi IT. Sekarang itu berkecimpung di bidang AI ya. Secara background dan historical saya juga sangat kenal sekali dengan Ades ini. Dimana kalau rekan-rekan tahu ya ada yang namanya fintech insurance itu namanya Pola. Nah itu Pola itu yang bangun secara sistemnya itu secara artificial intelligence itu adalah Ades. Nah Ades ini juga saat ini juga mempunyai portofolio sebagai seorang instruktur, trainer yang selalu mengajar tentang materi-materi di bidang digital dan artificial intelligence ya. Nah makanya kita memakai narasumber. Saya sering memanggil ini Coach Ades ya. Nah, ini merupakan suatu value added juga terkait dengan rencana training kita ini, bagaimana training kita ini kalau pematerinya juga sudah mempunyai experience di bidang dunia digital, kemudian di dunia IT, terutama artificial intelligence, ini membuat paket training yang akan kita buat ini mempunyai nilai jual yang akan bisa kita kemas dalam satu packaging sehingga para peserta nanti akan tertarik untuk bisa mengikuti rencana training kita ini. Nah, kemudian Ades ini juga ini ada salah satu founder CEO Studio Sodice ya, pakar transformasi digital dan inovasi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian pengalaman dia di bidang IT dan teknologi ini sudah 15 tahun ya di dunia industri teknologi dan bisnis. Kemudian nanti fokus-fokus yang akan beliau sampaikan pada saat training ini, yang pertama mampu menghasilkan ide-ide konten caption yang menarik secara otomatis ya, menggunakan tentunya menggunakan AI ya, yang menjadi tagline yang kita buat dalam judul training kita ini. Kemudian bisa mendapatkan akses kemampuan ya menggunakan tools AI untuk bisa mengedit video, mengedit foto, kemudian copywriting, kemudian meningkatkan kualitas daya tarik, bagaimana postingan kita di sosmed itu lebih menarik. Nah, selanjutnya memahami strategi bagaimana penargetan audiens, kemudian optimalisasi untuk penggunaan iklan ya di sosial media berbasis data analisis ya AI, sehingga kampanyenya bisa menjadi lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya meningkatkan tentunya produktivitas dan fitur-fitur AI untuk penjadwalan otomatisasi, social listening, kemudian analisa sentimen yang mengoptimalkan interaksi serta dengan komunitasnya seperti itu. Nah,
dapat juga insight dari AI ini untuk tren sosial dan perilaku konsumen yang relevan. Tentunya ini sangat penting sekali memang di dalam, kalau kita tahu sekarang ini kan digital marketing yang betul-betul lagi pening untuk saat ini. Kemudian juga bisa mendapatkan learning experience, kemudian interaktif, kemudian juga personal adaptif, berkat assessment instan, misalnya ada feedback secara real time, kemudian juga ada kurasi materi otomatisasi dari AI, dan yang terakhir bisa meningkatkan kecerdasan digital dan kesadaran teknologi dalam penggunaan media sosial dan algoritma AI, sehingga lebih bijak dalam dan aman ya dalam mengeksplorasi teknologi. Selanjutnya silakan mungkin untuk yang interaksi nanti ini disampaikan oleh Bima, silakan. Nah, kalau untuk mitra nanti saya yang sampaikan, kebetulan mitra dari sponsorship kita ini saya juga sudah berkomunikasi ya. Nah, nanti ada beberapa PR rekan-rekan nanti untuk menyiapkan salah satu proposalnya seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita akan mengajak beberapa 3 perusahaan untuk bisa kolab membantu sponsorship di project training kita ini. Yang pertama itu mungkin di sini ya. Nah, ini yang pertama itu PT Dasa Cipta Berkarya. Nah, ini PT Dasa Cipta Berkarya ini adalah bergerak di bidang agensi, konstruksi, dan kemudian fronting. Nah, dari beberapa komunikasi saya pendahuluan, mereka memang tertarik ya, kebetulan beberapa karyawannya juga kemungkinan itu untuk bisa join dalam training yang akan kita laksanakan. Kemudian PT MSB ini juga ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agensi dan pemasaran ya, dan ini bagus juga nanti buat insight mereka juga bisa belajar bagaimana menggunakan era digital ini sebagai ujung tombak dalam mereka melakukan digital marketing. Nah, selanjutnya yang terakhir PT BBM ini juga agensi dan pemasaran ya. Nah, 3 PT ini nanti akan kita ajak kolab dan kita harapkan bisa menjadi sponsorship kita untuk bisa menambah dari pendanaan pelaksanaan training kita. Nah, mungkin yang terakhir ini ya, itu saja mungkin ya. Jadi intinya dari diskusi kita ini, kita sudah sepakat akan membuat project yang namanya training pelatihan half day ya, yang rencananya itu akan kita laksanakan sekitar tanggal 13 ya, 13 nih ya, sini 13 Desember. Nah, tempatnya itu kita perkirakan itu di Hotel Verona Palace Bandung ya, di Sukajadi. Nah, jadwalnya itu materi sudah kita jelaskan, kemudian kebutuhan dan lain-lainnya ya. Ini yang akan kita laksanakan rencananya jam 8 sampai jam 14 ya. Nah, tinggal di akhir diskusi kita ini kita akan membagi nanti panitia untuk bisa menjalankan project training kita ini. Tentunya mungkin dimulai dari pertama perlengkapan dulu ya, peralatan dan akomodasi ya, itu mungkin Bisma. Kemudian kalau untuk acara mungkin ya, acara itu Gina kali ya. Nah, kalau untuk Erni itu nanti di posisi proposal, mungkin surat menyurat, kemudian termasuk promosi dan segala macamnya, termasuk yang sponsorship ya, paling itu. Nah, saya juga membantu dari sisi pematerinya, untuk pemateri, kemudian terkait dengan konten-konten rundown acara kita dan lain-lain. Mungkin itu rekan-rekan, sehingga kita harapkan dengan proposal yang sudah kita buat ini bisa endingnya adalah resultnya program pelatihan ini itu bisa kita selenggarakan dengan sesuai apa yang sudah kita sepakati dan tertuang dalam proposal, sehingga nanti akan rutin kita lakukan diskusi-diskusi ya sampai dengan hari H pelaksanaan. Seperti itu ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Terima kasih atas waktu diskusinya. Mudah-mudahan event atau project training ini bisa kita laksanakan sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati dan tugas masing-masing dari kelompok atau panitia yang ini. Terima kasih, mungkin itu saja ya rekan-rekan.
Terima kasih. Ya.